Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kitab Tafsir Al-Ibris karangan Kiai Haji Bisri Mustafa. Sebelum masuk ke dalam materi, kita akan membahas terlebih dahulu siapa itu Kiai Haji Bisri Mustafa. Kiai Haji Bisri Mustafa merupakan seorang ulama yang berasal dari Rembang, Jawa Tengah. Beliau lahir pada tahun 1915 di Rembang, Jawa Tengah, dan meninggal pada tanggal 24 Februari 1977. Mengenai riwayat pendidikannya, beliau itu pernah belajar di Ongkoloro. Kemudian beliau itu pernah pesantren di pesantren Kajen selama 3 hari, kemudian di pesantren Kasingan sampai pada akhirnya beliau itu belajar di Mekah. Beliau merupakan seorang yang multidisiplin. Selain menjadi ulama, beliau juga aktif di bidang politik. Hal ini dibuktikan pada tahun 1955 beliau itu berkiprah di Partai PNU atau Partai Nahdlatul Ulama, yang mana pada tahun itu beliau itu berhasil menjadikan PNU menjadi partai papan atas. Selain itu banyak sekali kiprah beliau di bidang politik. Di antaranya pada tahun 1977 beliau berhasil menjadi calon nomor 1 anggota DPR Pusat dari Partai PPP. Tetapi beliau itu meninggal seminggu sebelum dilantik. Setelah membahas mengenai biografi beliau, kita akan membahas mengenai tafsir Kiai Haji Bisri Mustafa, yaitu Tafsir Al-Ibris. Tidak ada yang tahu kapan kitab Al-Ibris ini mulai ditulis. Tetapi kitab ini diselesaikan pada tanggal 29 Rajab tahun 1379 Masehi, 79 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 28 Januari 1960. Tafsir Al-Ibris ini disajikan dalam bentuk yang sangat sederhana. Ayat-ayatnya itu dimaknai dengan makna gundul atau yang terkenal dengan Jawa pegon, yang mana itu juga dilengkapi dengan kedudukan dan fungsi kalimatnya sebagai subjek, predikat, objek, atau yang lainnya. Kitab ini disusun dengan metode tahlili, yaitu sebuah metode yang mana yang menjelaskan makna-makna yang dikandung dalam ayat Al-Quran yang urutannya sesuai dengan tertib ayat mushaf Al-Quran. Kemudian penjelasan mengenai makna-makna ayat tersebut berupa makna kata ataupun penjelasan umumnya, susunan kalimatnya, asbab nuzulnya, serta keterangan yang dikutip dari Nabi, sahabat maupun tabi'in. Dalam kitab ini juga dijelaskan mengenai asbab nuzul suatu ayat. Bahkan juga dijelaskan ayat-ayat yang sudah dinasakh, karena hal ini itu juga sangat penting bagi orang-orang awam yang baru membaca, agar orang-orang tersebut itu tidak terjebak pada pemahaman yang kaku terhadap suatu ayat tertentu, padahal ayat tersebut sudah dihapus dengan ayat sesudahnya. Kemudian mengenai sistematika tafsir, pada kitab ini, pada Tafsir Al-Ibris itu mengikuti urutan ayat-ayatnya, yaitu dimulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, dengan cara setelah satu ayat ditafsiri atau selesai ditafsirkan, kemudian diikuti oleh ayat-ayat berikutnya sampai selesai. Tafsir ini juga dipublikasikan per juz, sehingga jadi terdapat 30 juz atau 30 jilid. Mengenai gaya bahasa yang dipakai, kitab ini menggunakan gaya bahasa Jawa atau pegon. Hal ini ada beberapa alasan mengapa digunakan bahasa seperti ini. Selain ibu penulis yang menggunakan bahasa Jawa, karena sasaran kitab ini adalah perdesaan. Bukan berarti Kiai Haji Bisri Mustafa itu tidak bisa
menulis, tidak bisa berbahasa Indonesia atau berbahasa Arab. Beliau sangat mahir, akan tetapi mengingat bahwa tujuan kitab ini itu lebih kepada tradisional atau ke arah perdesaan atau pesantren. Kurang lebih seperti itu mengenai kitab tafsir Al-Ibris. Kemudian komentar saya mengenai kitab ini, ya kitab ini sangat bagus, sangat menarik, gampang untuk dipahami ya. Karena selain model penafsirannya yang simpel, kitab ini juga menggunakan bahasa yang sangat mudah dipahami, bahkan oleh masyarakat awam sekalipun.